Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini materi kita yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Marilah kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan, namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Jadi, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu, siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu, yang mengetahui secara pasti adalah Allah SWT, Tuhan yang menciptakan manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan dapat menghubungkan makna dalil nakli tentang kitab-kitab Allah dengan bukti-bukti yang relevan terkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah dan menyajikan paparan makna dalil nakli tentang kitab-kitab Allah disertai bukti-bukti lain yang relevan terkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Baiklah anak-anak, dalam bab meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, kita akan membahas tentang pengertian kitab, kitab-kitab Allah, sikap mencintai Al-Quran, dan hikmahnya. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 16 yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian suhuf. Suhuf adalah lembaran atau firman Allah yang masih terpisah-pisah yang diturunkan kepada nabi-nabi tertentu. Sikap mencintai Al-Quran. 1. Senantiasa meluangkan waktu untuk membaca dan mempelajarinya. 2. Memperlakukan Al-Quran dengan hormat, baik saat membawanya, meletakkannya, maupun menyimpannya. 3. Mendengarkan bacaan Al-Quran dengan penuh hikmat. 4. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam menjalani hidup. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. 4. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 5. Memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah SWT memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Demikianlah materi kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.